Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan hari ini BPS Kabupaten Tanah Laut akan melakukan berita resmi statistik khususnya mengenai inflasi di Kabupaten Tanah Laut. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Angka inflasi ini diperoleh dari hasil biaya hidup tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan survei harga konsumen, survei tarif sewa kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, dan uang sekolah. Pembentuk inflasi di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kelompok komoditas. Nah, 11 kelompok komoditas ini akan terus dihitung angka inflasinya atau perubahan indeks harganya. Rilis akan kita lakukan setiap bulannya pada awal bulan untuk merilis angka inflasi bulan sebelumnya. Hasil SPH di tahun 2022 menghasilkan 217 komoditas yang akan terus kita pantau perkembangan harganya. Inflasi ada 3 angka yang akan kita sajikan. Yang pertama adalah inflasi man-to-man, atau inflasi ini adalah membandingkan indeks harga bulan ini dibandingkan dengan indeks harga bulan sebelumnya. Kemudian nanti kita akan juga rilis angka inflasi year to date. Apa itu? Itu adalah perubahan indeks harga pada bulan tertentu dibanding dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Atau pada kali ini kita akan membandingkan bulan Januari 2024 dengan bulan Desember tahun 2023. Nah, angka yang ketiga nanti kita akan rilis inflasi year on year, yaitu perubahan indeks harga pada bulan tertentu dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pada kali ini kita akan membandingkan nanti bulan Januari 2024 dengan bulan Januari 2023. Nah, 11 kelompok komoditas tadi terinci sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada kelompok ini ada beberapa komoditas, misalnya beras, ikan, telur, minyak goreng, dan sebagainya. Kelompok komoditas kedua adalah pakaian dan alas kaki. Ada banyak di sini seperti baju muslim, daster, seragam sekolah, sepatu, sendal, dan sebagainya. Kemudian pada kelompok komoditas ketiga ada perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Nah, pada kelompok komoditas ketiga ini harga-harganya banyak yang bisa diatur oleh pemerintah, misalnya mengenai tarif listrik, PAM, dan harga bahan bakar. Kelompok komoditas keempat adalah perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kemudian ada kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan, minuman, restoran, dan perawatan pribadi. Bapak Ibu yang terhormat, inflasi bulan ke bulan atau inflasi Januari ini dibandingkan dengan Desember 23 sebesar 1,10%. Artinya ada kecenderungan kenaikan harga pada kelompok komoditas barang dan jasa dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, angka inflasi bulan ke bulan ini membentuk inflasi tahun ke tahun, yaitu inflasi dibandingkan 2024 dibandingkan Januari 2023 sebesar 2,93%. Sedangkan inflasi tahun kalender year to date Januari 2024 dibanding Desember 2023 sama dengan inflasi bulanan.
Kalau kita melihat kelompok pengeluaran, maka andil inflasi terbesar ada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberi andil sebesar 1,19%. Kemudian inflasi dari tahun ke tahun, andil terbesar juga sama, makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,90. Sedangkan pakaian dan alas kaki juga memberikan andil sebesar 0,13% dan penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,08%. Kalau kita membandingkan dengan kota kabupaten SBH atau inflasi di Kalimantan Selatan, maka tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 5,18% dan terendah terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 2,31%. Kalau kita melihat inflasi Kabupaten Tanah Laut, maka berada dalam rata-rata di antara kelima kabupaten kota di Kalsel ini. Di bulan Januari, seperti saya sampaikan tadi, maka inflasinya sebesar 1,10% dengan inflasi year on year 2,93% dan inflasi year to date sebesar 1,1%. Nah, kalau kita melihat komoditas penyumbang utama inflasi, kita melihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu ada beberapa komoditas yang menyumbangkan inflasi seperti ikan gabus, daging ayam, ras, ikan nila, tomat, dan bawang merah. Itu untuk penyumbang inflasi bulan Januari 2024. Sedangkan penyumbang utama inflasi secara year on year itu juga masih didominasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu daging ayam ras, ikan nila, dan ikan gabus. Sedangkan pada kelompok pakaian dan alas kaki, beberapa komoditas penyumbang adalah seragam sekolah, baju muslim pria, dan sandal karet pria. Untuk penyediaan makanan dan minuman pada kelompok ini memberi andil sebesar 0,08% dengan komoditas ayam goreng dan bakso siap santap. Secara ringkas, 10 komoditas pendorong pada inflasi Januari ini adalah ikan gabus memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,45. Kemudian daging ayam ras masih memberikan andil inflasi walaupun harga sudah mulai menurun. Kemudian ikan nila, tomat, bawang merah, kangkung, udang basah, cumi-cumi, kontrak rumah, dan bawang putih. Sedangkan 10 komoditas penahan inflasi atau yang mengalami kecenderungan penurunan harga adalah cabai rawit, sawi hijau, buncis, telur ayam ras, kacang panjang, seng, bensin, pelumas, daun singkong, dan jagung manis. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai angka inflasi bulan Januari 2024 di Kabupaten Tanah Laut. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan data-data inflasi ini untuk membuat kebijakan atau melakukan analisis ekonomi lainnya. Apa yang saya sampaikan tadi, bahan tayang bisa diunduh melalui tautan di BPS Tanah Laut dengan alamat Tanah Laut Kap bps.go.id press release. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.